Ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala hadis 420. Wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la taqsuru sholata fi aqalla min arba'ati burudin min Makkah ila Usfa. Rawahu Daruqutni bi isnadin dha'if wa sahih annahu mauquf. Kada akhrajahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian mengqasar salat kalau kurang dari 4 burud jaraknya. 4 burud itu yang diinginkan dengannya 4 barit. Ini jamak taksirnya bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab. 4 barit itu disebut ya, 1 barit itu 4 parsah. Berarti kita tinggal kali ya 4 parsah kali 4 barit supaya nanti kita kilometerkan. Ya, 4 ya parsah kali 4 barit itu sama dengan 16, berarti 16 parsah. Setelah itu kita hitung ke mil, karena nanti mil baru ada kilometernya supaya gampang. Kemudian 1 parsah itu 3 mil. 1 parsah itu 3 mil. Berarti tadi 16 barit kali 3. Kita kalikan 3 mil. Ya, itu sama dengan 48 mil. 48 mil. Kemudian 1 mil itu 1,6 kilometer. Iya, itu 1.600 meter. Berarti kalau 1 kilo kan berapa meter? Kan 1.000. Berarti 1 mil itu berapa? Kan 1 mil adalah kalau dimeterkan itu 1.600 meter. Sekian, ada komanya sedikit. Kita bulatkan 1.600 meter. Itu 1 mil. Berarti kita tinggal kali 48 mil kali berapa tadi meternya? 160 1.600 meter kali 1.600 meter itu sama dengan 76.800. 76.800 meter. Ya kalau kita tahu meternya, berarti kita akan tahu kilometernya. Kita tahu kan ini 76.800. Itu jumlah dari 4 burud. Jumlah dari 4 burud. Berarti tinggal kita kilometerkan. Berarti kalau kilometerkan berapa? 76 kilo. Kan begitu? 76 kilometer. 8. Ini yang dikatakan di hadis ini. Jangan kalian qasar kalau kurang dari 4 barit. Berarti kita bisa katakan kalau kurang dari 76 kilometer jarak tempuhnya, maka jangan kalian qasar. Yaitu peribaratnya, ibarat kata Nabi dari Makkah ke Usfan. Usfan ini
arah ke arah Suriah, keluar dari Mekah. Ya, yaitu sekitar 4 barit tadi. Ini haditsnya. Ini sekarang kita bicarakan berarti jarak safar. Ini hadits riwayat Imam Ad-Daruqutni, tapi dengan sanad yang dhaif. Kata Al-Hafidz bin Hajar, yang benar ini mauquf. Ini bukan hadits Nabi, ini ucapan Ibn Abbas. Itu yang benarnya. Demikianlah dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Sebelum kita berbicara fikihnya, kita bicarakan dulu haditsnya. Hadits ini sebagaimana yang dikomentari oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, penutupnya para penghafal hadits. Iya. Beliau katakan ini hadits dhaif dari Nabi. Yang benarnya ucapan Ibnu Abbas, bukan ucapan Nabi. Dan betul adanya. Dan hadits ini di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Wahhab Ibn Mujahid Ibn Jabat. Iya. Dihukumi oleh ulama hadits matruk. Haditsnya palsu. Kalau ada orang ini Abdul Wahhab Ibn Mujahid Ibn Jabat, ini ditinggalkan haditsnya. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan orang ini kadzab, pendusta. Sehingga tidak bisa kita pakai haditsnya. Makanya Imam Ibnul Mundhir rahimahullah, beliau lebih memilih ini bukan ucapan Nabi, ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga ketika kita bicarakan fikihnya, para ulama rahimahumullah berselisih pendapat. Kalau seandainya sahih ini hadis, selesai masalah. Berarti kita boleh jamak qasar kalau jarak tempuhnya itu 76 kilo ke atas. Adapun kurang dari 76 kilometer, maka tidak boleh jamak qasar. Tapi karena haditsnya dhaif, para ulama berselisih pendapat. Dalam hal ini ada 4 pendapat. Ini supaya kita paham bahwa ini masalah selalu diperdebatkan dari dulu. Iya, bukan hanya sekedar antum pergi daurah ke Pangkep, pergi daurah ke ke Takalar, selalu ada pembicaraan. Safar enggak kita ke Pangkep? Safar enggak kita ke Takalar? Pokoknya kalau ada daurah, muncul lagi ini masalah. Jadi perlu untuk tahu bahwa masalah jarak safar yang dikatakan safar itu para ulama fikih ada 4 pendapat. Iya. Kadang mungkin kita dengar ada yang langsung mengatakan enggak safar kalau bukan 76 kilo ke atas. Iya. Ingat bukan 85 yang kadang ada samar antara jarak safar dengan nisabnya emas. Jadi sehingga kadang juga dia bilang 85 km. Bukan, itu 85 gram. Itu nisabnya emas. Ini jarak safar 76 kilo ke atas. Iya. Anggaplah kita bilang 77 kilo. 77 kalau kita bulatkan. Iya. Enggak, dalam hal ini ada 4 pendapat. Saya akan sebutkan semuanya supaya ada ilmu di sini. Dan siapa yang berpendapat seperti itu? Pendapat pertama, dianggap seorang itu telah safar kalau dia menempuh jarak 48 mil. Tadi yang saya bilang tadi, 48 mil. Ini ukuran mil. Karena orang dulu tidak hitung kilometer, tapi mil. Karena memang Nabi SAW katakan dengan mil. Nanti matahari pada hari kiamat akan didekatkan dari seorang hamba itu sampai 1 mil. Berarti kita sudah bisa bayangkan berapa jauhnya. 1,6
yaitu 1.600 meter dari atas kita. Kalau 1 mil. Jadi ini pendapat pertama. Tidak dikatakan safar kecuali jarak yang kita tempuh itu adalah 48 mil. Yaitu kalau dikilometerkan sekarang tadi kita sudah hitung. Sekitar 77 kilometer. Tadi kan 76,8. Sisa 200 meter lagi itu sudah 77. Ini pendapat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Artinya dari 4 madhab, 3 madhab itu berpendapat dengan jarak ini. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu berpendapat dengan jarak 48 mil. Ya, 48 mil baru berlaku jamak qasar. Apa dalilnya? Ini hadis yang ada di hadapan kita. Yang ada di hadapan kita. Hadis Ibnu Abbas. Itu dalilnya. Karena Nabi SAW bersabda, la taqsuru sholata fi aqalla min 4 burud. Jangan kalian mengqasar salat pada yang kurang dari 4 barid. 4 barid adalah sama dengan 48 mil. Kemudian pendapat yang kedua, tidak boleh jamak qasar kecuali jarak tempuhnya itu 3 hari 3 malam dengan pejalan kaki atau jalan onta. Bukan berlari, bukan. Kita tahu lah jalannya onta. Onta itu jalannya pelan. Iya. 3 hari 3 malam. Jadi dia ukur bukan dengan jarak tempuh, tapi waktu. Tidak boleh jamak qasar kecuali harus perjalanannya 3 hari 3 malam. Diukurnya pakai pejalan kaki atau naik onta. Kalau sekarang sudah cepat pakai mobil, bukan mobil ukurannya, tapi pejalan kaki. Atau onta. Ini pendapat Abu Hanifah. Dari madhab fikih. Iya. Beliau berpendapat 3 hari 3 malam. Dalil beliau hadits Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafir imra'atun thalathan illa wa ma'aha bi mahramin. Janganlah seorang perempuan itu bersafar selama 3 hari jaraknya kecuali bersamanya mahramnya. Bisa dengar? Itu saya. Iya. Jadi kita coba sedikit kalau bisa didengar. Iya. Tidak bisa? Susah? Susah didengar? Gimana ini? Bisa? Alhamdulillah. Jadi kata Nabi, tidak boleh seorang perempuan itu safar dalam jarak 3 hari. Tentunya dengan malamnya, kecuali bersamanya mahramnya. Ini dalil yang dipakai. Terus ada lagi pendapat ketiga, bukan 3 hari 3 malam. Yang penting sehari penuh. Tanpa malamnya. Kapan jarak tempuhnya sehari ke sana, maka safar. Juga mereka berdalil dengan hadis Bukhari Muslim
Kata Nabi SAW, la tusafiril mar'ah masirata yaumin illa wa ma'aha dhi mahramin. Jangan seorang perempuan itu safar jarak tempuhnya 1 hari kecuali bersamanya mahram. Jadi pendapat ketiga ini adalah merupakan pendapat dari Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, murid besarnya, yang mengembangkan dan membesarkan serta mengajarkan, meneruskan madhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah 3 hari 3 malam. Kalau muridnya sehari. Yang penting sehari. Sementara pendapat keempat, mereka mengatakan tidak pakai jarak, tidak pakai hari, tidak pakai malam, tapi pakainya yang penting dikatakan safar. Yang penting orang ke situ bawa bekal. Dan biasanya orang kalau safar itu bawa bekal. Adapun tidak bawa bekal dari rumah atau tidak makan di tempat itu bukan safar. Tidak pakai jarak dan tidak pakai hari. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaita 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Di sini Allah katakan kalau kalian safar, maka tidak ada dosa kalian untuk mengqasar. Ini masing-masing dalil dari 4 pendapat. Dari 4 pendapat ini, mana yang kuat? Kita lihat pendapat pertama, yang mengatakan 48 mil. Haditsnya dhaif. Kita sudah bilang tadi. Ada rawi yang bernama Abdul Wahhab, Ibnu Mujahid, Ibnu Jabar. Dia rawi yang matruk, ditinggalkan haditsnya. Berarti kita tidak bisa dipakai, itu tidak bisa dipakai berdalil karena haditsnya palsu. Yang mengatakan 48 mil, yaitu 76 kilometer, baru bisa. Haditsnya dhaif. Adapun pendapatnya Abu Hanifah harus 3 hari 3 malam perjalanan. Haditsnya sahih, Bukhari Muslim. Tapi di situ bukan masalah safar jaraknya yang dibicarakan, tapi perempuan bersafar tidak boleh tanpa mahram. Demikian pula hadits muridnya Abu Hanifah yang mengatakan jarak tempuhnya harus sehari penuh tanpa malamnya. Sama, di situ bukan yang mau dibahas adalah jarak tempuh. Buktinya di hadits pertama kata Nabi 3 hari 3 malam. Di hadits kedua kata Nabi sehari saja. Masa bertentangan Nabi SAW? Itu menunjukkan bukan masalah jarak yang dibicarakan, tapi masalah perempuan. Perempuan itu tidak boleh safar kecuali bersama apa? Mahram. Itu yang dibicarakan. Maka pendapat pertama, haditsnya tidak sahih, gugur. Pendapat kedua, haditsnya sahih Bukhari Muslim tapi tidak tepat. Juga pendapat ketiga, haditsnya Bukhari Muslim tapi juga tidak tepat. Sisa pendapat yang keempat berdalil dengan Quran. Dan pendapat yang keempat itu merupakan madhabnya Daud Ad-Dhahiri dan juga sekelompok dari pengikut Imam Ahmad. Juga sekelompok dari pengikut Imam Ahmad.
Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, "Hadza qaulu katsirun minas salaf wal khalaf." Ini adalah pendapat kebanyakan dari salaf dan orang-orang yang belakangan. Wa huwa ashahhul aqwal fid dalil. Perhatikan pilihannya. Pendapat keempat adalah pendapat yang paling kuat secara pendalilan. Kan gini, pendapat pertama dhaif. Dalilnya palsu. Pendapat kedua tidak pas. Pendapat ketiga tidak pas dalilnya. Pendapat keempat itulah yang paling tepat dalilnya. Karena Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan safar di atas muka bumi, tidak masalah kalian qasar salat. Berarti sebab jamak qasar adalah safar, bukan jarak. Bukan pula masyaqqah. Bukan pula karena berat dalam perjalanan. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan begitu. Yang dilihat berat atau tidak. Bukan. Sebabnya adalah safar. Karena safar apalagi kita sekarang. Walaupun jauh kadang ringan. Kadang ringan. Kita bisa ke daerah jauh hanya sejam. Hanya 2 jam. Ringan. Apalagi orang yang ambil pesawatnya misalnya bisnis. Itu ringan. Ya, baginya. Maka tentunya syariat ini kan cocok untuk zaman dulu waktu pakai onta dan cocok juga untuk sekarang yang pakai mobil dan pesawat. Kalau kita mengambil sebab bolehnya jamak qasar karena masyaqqah berat untuk sholat sempurna, itu tidak cocok. Ya, dan illah itu dibahas dalam usul fikih harus munasabah. Punya kecocokan yang pas supaya bisa dijadikan sebab. Maka sebab yang paling pokok dan yang paling benar adalah karena safar. Dan itu yang Allah sebutkan. Idza darabtum fil ardh. Kalau kalian safar. Kalau kalian safar. Ini kata Ibnu Taimiyah yang paling kuat dalilnya. Dan ingat, yang diperselisihkan adalah kalau kurang dari 76 km. Adapun kalau lebih dari 76 km, sepakat semuanya safar. Tapi kalau kurang dari itu, safar atau tidak, itu yang diperselisihkan. Pendapat pertama, harus 76 km ke atas. Ya. Pendapat kedua, harus 3 hari 3 malam. Pendapat ketiga, harus sehari. Dan pendapat yang paling cocok yang keempat. Bukan jarak yang dilihat. Kalau kita bilang ke situ adalah safar, maka safar berlaku jamak qasar. Berlaku jamak qasar. Dan ini yang paling kuatnya dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang beliau pilih. Ini yang beliau pilih. Ini juga dipilih oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini juga yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan Syekh Mukbil juga berfatwa dengan ini. Hal ini kembali ke urf, ke kebiasaan orang. Kalau misalnya orang ke Pangkep, dia bilang safar, safar. Kalau dia ke Takalar, dia bilang safar, safar. Makanya para ulama juga berdalil dengan pembahasan bahwa orang Makkah kalau dia ke Arafah, keluar haji ke Arafah, mereka jamak qasar. Itu orang Makkah, penduduk Makkah. Dan jarak dari Makkah ke tempat wukuf Arafah itu tidak sampai 1 balik. Tidak sampai 4 mil, bahkan begitu. Sampai ada mengatakan begitu. Atau 4 mil. Jaraknya pendek. Jaraknya pendek. Dan mereka saat pergi haji, keluar dari Makkah ke Arafah, mereka jamak qasar. Mereka jamak qasar. Karena itu sudah keluar kota. Sudah safar. Sudah safar. Ini pendapat
yang paling kuatnya secara dalil. Tapi kalau mau hati-hati, keluar dari was-was, karena kadang kita sulit mengatakan orang bilang ke situ safar atau tidak. Maka kita jangan kosor kecuali sudah di atas 70. Nah, itu namanya hati-hati. Kalau mau hati-hati, jarak tempuhnya 76 kilo ke atas, 8. Kalau kita mau jamak kosor situ baru aman. Maksudnya jarak tempuhnya. Misalnya dari sini ke mana itu? Yang 76 kilometer. Kalau Pangkep ke mana? Berapa? Berapa? 50. Belum berarti. Baru tentunya sudah lewat. Itu sudah jamak kosor. Kalau mau hati-hati. Ada namanya kita pilih pendapat. Secara dalil yang kuat. Dan ada menurut kehati-hatian. Supaya kita tidak ragu, maka kita pilih lebih tenang. Karena sebenarnya sepakat, kalau di atas 76 km, itu sudah jamak kosor. Sepakat itu. Itu jarak yang ditempuh ya. Bukan 76 km baru jamak kosor, bukan. Itu jarak yang kita akan tempuh. Nah, kalau jamak kosornya, kapan kita keluar perbatasan Makassar, sudah bisa jamak kosor. Cuman jarak tempuhnya harus 76 km, itu hati-hatinya. Dan itu pendapat mayoritas fuqaha. Walaupun secara dalil, dhaif. Cuman itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kan sahih dari Ibnu Abbas. Sahih dari Ibnu Abbas. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kalau mau hati-hati. Supaya orang tidak bermudahan untuk jamak kosor. Jangan sampai nanti dia ke maruf. Jamak kosor deh. Sesuka-sukanya begitu. Enggak. Ada namanya hati-hati. Kalau saya dari Makassar mau ke suatu daerah. Ke daerah situ kita lihat dulu. Mudah sekarang untuk melihat ukuran kilometer itu mudah. Kita buka Google, selesai. Oh, dari sini ke sana sekian kilo. Oh, berarti saya boleh jamak kosor di perjalanan. Saya boleh jamak kosor di perjalanan. Ini paling mudah sekarang ini. Dan ini yang paling hati-hati. Walaupun secara dalil kita kapan bilang safar boleh jamak kosor. Secara dalil. Cuman kalau mau hati-hati sekali lagi, kalau mau hati-hati di atas 48 barit, 48 mil, itu lebih bagus. 4 barit. 4 barit itu sama dengan 48 mil. Lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya. Kata beliau hadis terakhir dari masalah safar. Kata beliau an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladziina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Akhrajahu at-Tabrani fil Awsat bi isnadin dha'if. Wa huwa fi mursal Sa'id ibn Musayyab indal Baihaqi mukhtasara. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati, orang yang paling baik pada umatku alladzina idza asa'u taghfaru. Mereka adalah orang-orang apabila mereka berdosa, mereka beristighfar. Wa idza safaru qasaru wa aftaru. Kalau mereka bersafar, maka mereka qasar dan tidak berpuasa. Kalau untuk yang puasa, sebentar kita akan bahas, singgung sedikit dan akan datang kitabnya, pembahasannya secara rinci. Kata beliau dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad yang dhaif sama, dan dia dalam mursal Sa'id ibn Musayyab dalam riwayat Imam Al-Baihaqi secara ringkas. Secara
ringkas. Hadits ini adalah hadits yang dhaif, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Dalam sanadnya ada rawi bernama Abdullah ibn Lahiyah. Rawi ini qadarullah, dia adalah rawi yang bersandar dengan tulisan. Rawi ini Abdullah ibn Lahiyah sebenarnya rawi terpercaya. Cuman dia meriwayatkan hadits pakai tulisan. Pakai tulisan. Diambil dari gurunya pakai tulisan. Dia tidak kuat hafalan. Ketika dia meriwayatkan lewat tulisannya, dia cerita dari buku, itu diterima. Itu sah. Cuman qadarullah terbakar pustakanya. Qadarullah. Terbakar semua bukunya. Sehingga hadits yang dia sampaikan setelah bukunya terbakar, itu hadits yang mukhtalif. Hadits yang campur antara dhaif dan sahih. Karena rawi ini rawi ikhtilaf, rawi yang mukhtalif. Hafalannya tercampur. Maka hadits ini adalah hadits yang dhaif. Hadits ini adalah hadits yang dhaif. Ditambah lagi ini cacat pertama. Ada rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah. Terus yang meriwayatkan darinya Abdullah ibn Yahya ibn Ma'bad al-Mirdami al-Muradi. Dia tidak ditahu biografinya. Majhul. Ditambah lagi ada rawi yang bernama Abu Zubair, cacat ketiga. Dia tidak jelas mengatakan dia mendengar hadits ini dari Jabir. Dari Jabir, dia dengar atau tidak. Sehingga hadits ini ihtimal munqati, terputus, tidak sambung sanadnya. Dengan tiga cacat ini haditsnya dhaif. Tapi sebenarnya apa yang diinginkan oleh penulis? Kenapa beliau sampaikan hadits ini di dalam pembahasan penutup tentang safar? Tentang safar. Yang beliau inginkan adalah, beliau ingin sampaikan mana yang lebih utama bagi orang yang safar. Sholat sempurna atau jamak qashar. Itu yang belum mau sampaikan. Karena beliau isyaratkan, umatku yang paling baik adalah kalau berdosa dia beristighfar. Kalau dia bersafar dia qashar. Itu umat terbaik. Berarti beliau ingin menyampaikan kepada kita, ya, masalah jamak qashar ketika kita safar. Mana yang utama? Lebih utama jamak qashar atau lebih utama kita sholat sempurna? Itu yang ingin beliau sebutkan. Maka kita sebenarnya tidak butuh hadits ini. Hadits dhaif ini. Karena telah ada hadits yang jelas sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa Nabi kita beliau bersabda, "Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang, itu cinta untuk dilakukan keringanan. Jika Allah meringankan kita sesuatu, Allah lebih suka kita melakukan keringanan daripada kita tidak mengambilnya. Iya. Itu hadis lebih sahih. Makanya Nabi SAW sudah lewat bersama kita. Ketika beliau bersafar dari Madinah ke Makkah, padahal sholat di Makkah lebih utama daripada sholat di Madinah. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi tidak pernah sholat sempurna sampai kembali ke Madinah. Kan sudah lewat penukilannya. Berapa hari Nabi keluar?
Di penukilan sebelumnya dikatakan Nabi di luar itu dikatakan kalau waktu di perang Tabuk berapa lama? Disebutkan 20 hari. Itu di Jama Qasar. Itu di perang Tabuk. Disebutkan lagi, ya, waktu dari Madinah ke Mekkah, Nabi tidak pernah sholat kecuali 2 rakaat sampai kembali ke Madinah. Itu Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi tinggal 19 hari kosong. 19 hari kosong. Dalam riwayat juga dikatakan 19 hari, ya, 17 hari kosong. Di riwayat juga dikatakan 15 hari kosong. Ini di Mekah. Belum dah sholat sempurna. Perbuatan Nabi itu menunjukkan bahwa kita sholat jamak kosor itu lebih utama daripada kita sholat sempurna. Daripada kita sholat sempurna. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama mewajibkan jamak kosor berjamaah. Kalau kita jalannya berbarengan, sebagian ulama mengatakan mereka jamak kosor antara mereka. Berjamaah. Sesama musafir. Kalau dia menjadi imam, maka dia tetap jamak kosor. Bagi mukim, dia berdiri setelahnya. Dia berdiri setelahnya. Ini sampai seperti itu yang disebutkan. Yang disebutkan. Ini masalah kosor. Adapun jamak sempurna, ini boleh ketika ada udzur. Boleh seorang itu jamak biasa walaupun tanpa safar. Kalau lagi hujan, boleh dia jamak maghrib dan isya, zuhur dan asar. Boleh kalau lagi musim hujan. Demikian pula wahal kalau lumpur di jalanan, angin kencang, boleh jamak sempurna. Itu kalau jamak sempurna. Adapun jamak kosor itu hanya berlaku di safar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Nabi SAW pernah menjamak zuhur, asar, maghrib, isya di Madinah. Kata di Madinah maksudnya berarti tidak safar. Itu tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Berarti dipahami dari sini kalau hujan atau ada rasa takut boleh kita jamak. Walaupun kita lagi tidak safar, cuman jamak sempurna. Maghrib 3, isya 4. Ya. Dan dari hadis tadi itu antara zuhur asar juga boleh dijamak kalau hujan atau lumpur. Dan boleh sekali-sekali walaupun tanpa hujan, tanpa safar, tanpa rasa takut. Kalau tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Boleh, tidak ada rasa takut, tidak ada hujan. Sekali-sekali dijamak. Dengan sholat berjamaah. Dibolehkan. Cuman tidak diambil sebagai kebiasaan. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Kan memang jelas hadis menyatakan Nabi menjamak tanpa rasa takut, tanpa hujan. Diboleh berarti tanpa rasa takut, tanpa hujan. Cuman sekali-sekali. Itu sekali-sekali. Adapun hujan atau kita rasa takut, boleh kita jamak. Nanti sakit. Kalau sakit, boleh kita jamak lagi. Tapi itu kita akan bicarakan setelahnya. Kita akan bicarakan setelahnya. Ini yang disebutkan terkait dengan jamak. Jadi ada jamak itu ada dua. Ada jamak qasar, ada jamak sempurna. Jamak qasar itu berlaku untuk musafir saja. Kalau bukan musafir, maka boleh dia jamak, tapi jamak sempurna. Jamak sempurna. Makanya ya orang di masa Nabi SAW, para sahabat itu kalau adzan
waktu hujan itu mereka ganti lafaz hayya 'alas shalah menjadi shollu fi rihalikum. Salatlah di rumah kalian. Boleh diganti. Dan itu diajarkan oleh Nabi SAW supaya orang yang mendengar adzan di rumah dalam keadaan hujan itu tidak terbebani hatinya dengan, saya dengar adzan, wajib saya ke masjid. Tidak. Memang muadzin sudah adzan seperti itu. Cuman itu adzan seperti itu kalau kita di tengah penuntut ilmu. Adapun di masyarakat awam yang tidak tahu itu jangan. Nanti kita dikira golongan baru yang punya adzan berbeda. Iya. Kita misalnya di pondok, di As-Sunnah misalnya, biasa. Kalau hujan, pakai lafaz adzan itu. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Biasa. Karena memang ketika hujan, lumpur, angin kencang misalnya, itu jadi udzur untuk tidak hadir ke sholat berjamaah di masjid. Ini sedikit terkait dengan jamak. Kemudian berikutnya insya Allah kita akan membicarakan sholatnya orang sakit. Sholatnya orang sakit. Insya Allah kita akan ambil di pertemuan kita yang akan datang. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, fadhalu. Bolehkah nadar? Nador ya, pakai ZH, bukan pakai DZ. Kalau pakai DZ itu nadar, bernadar. Kalau ZH itu nador, melihat. Jadi beda maknanya. Nadar sama nador. Iya. Ini masalahnya untuk ada setelahnya. Bolehkah nadar tanpa mahram? Ya, terserah. Kalau kita bernadar tidak harus pakai mahram. Itu kalau bernadar. Kalau nador melihat perempuan yang ingin kita nikahi harus pakai mahram. Harus pakai mahram. Kecuali kita mau lihat dari jauh. Ya, misalnya ini orang tidak ada mahramnya. Susah tapi mau dilihat. Maka boleh dilihat secara sembunyi-sembunyi dari jauh. Iya, dia disuruh berjalan di mana, baru kita lihat. Adapun berduaan dekat, tidak boleh. Karena kita diharamkan untuk ikhtilaf. Bercampur baur dengan bukan mahram. Dilarang kita berduaan dengan yang bukan mahram. Dilarang masuk di tempat perempuan yang bukan mahram. Kata Nabi SAW, iyyakum maddukhul fin nisa. Hati-hati kalian masuk kepada perempuan. Hati-hati kalian masuk kepada perempuan. Tidak boleh. Sini ada katanya, dan bolehkah tante si akhwat menjadi mahramnya? Gimana caranya? Mahramnya tante. Mahram itu laki-laki, bukan perempuan. Itu dibilang mahram, laki-laki. Kalau perempuan namanya mahramah. Iya, dibilang juga mahram, laki-laki. Laki-laki. Iya, dikarenakan si akhwat tidak punya saudara laki-laki dan orang tuanya saat ini berada di daerah, suruh pulang baru kita pergi lihat sana. Orang kalau mau menikah harus berjuang. Masa mau bermudahan begitu? Suruh akhwatnya itu atau biayai orang tuanya suruh datang. Keluarkan biaya menikah. Ini kita mau menikah, bukan mau membeli kambing. Iya. Keluarkan biaya, bilang ke akhwatnya, saya belikan tiket pesawat bapak tak. Saya ongkoskan mobil bapak tak, suruh kita datang. Baru nanti saya lihat. Baik kita startnya dari awal sudah bagus. Jangan sampai kita start dari awal maksiat. Akhirnya setelah menikah yang ada berkelahi, tidak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya orang memulai kehidupan itu dengan dosa. Tidak ada berkahnya. Coba kita lihat orang menikah karena pacaran. Pacaran manis-manis sekali. Tapi setelah menikah, berkelahi. Tidak ada berkah orang yang memulai kehidupan itu dengan dosa. Tidak ada berkahnya. Maka tempulah ini kita masalahnya mau menikah, mau beribadah. Bukan mau bermaksiat. Bukan mau
bermaksiat. Kita berkorban. Atau akhwatnya yang disuruh pulang, baru kita pergi lihat di rumahnya. Baru kita pergi lihat di rumahnya. Kan bagus juga. Bagus juga kalau kita mau mereka menikah, orang tuanya akhwat juga merasa ya dihormati. Nah tadinya dia maunya uang panahnya itu mahal, tapi dia lihat, dia tahu kasihan sudah jauh ke sini, kasih menikah deh. Itu kan kemudahan jadinya kalau kita berjuang. Kalau kita berjuang. Iya. Ustadz, perkara uang panai, kapan waktu seharusnya dibahas oleh si akhwat kepada perantara ikhwah dalam hal ini? Sebelum nador atau pas setelah nador? Kalau bagus, sebelum ditanya dulu, supaya tidak dilihat gratis. Jangan sampai sudah dilihat, berapa uangnya nak minta? 100 juta, apa nah mundur. Setelah dilihat anaknya orang. Masalahnya ini melihat itu adalah untuk menikahinya. Maka kita tanya dulu sebelumnya. Orangnya, kulit putih atau kulit tidak putih, tingginya berapa, rambutnya bagaimana, tanya dulu. Nador itu jalan terakhir. Uang panainya berapa kira-kiranya? Supaya akhwat tanya memang orang tuanya berapa kira-kira kita minta kalau ada yang datang. Supaya nanti tidak mundur setelah. Itu tadi, kan tidak enak. Iya, tidak bagus nanti kita sudah lihat ternyata tidak jadi. Suatu saat kita sudah menikah, ketemu itu yang sudah dilihat dengan istri. Dibilang ini istrinya si fulan, dulu juga saya sudah dilihat. Akhirnya tidak enak perasaannya. Apalagi dilihat, ternyata tidak terlalu cantik, lebih cantik kan di saya. Akhirnya macam-macam. Iya. Akhirnya nanti juga ada fitnah lagi setelahnya. Ada fitnah lagi setelahnya. Perjelas semua dulu sebelumnya. Ya, sebelumnya. Supaya tidak dilihat gratis. Tidak dilihat gratis. Karena kita bukan orang yang televisi. Ada teman saya yang ingin periksa kondisi rahimnya di dokter kandungan. Dikarenakan setelah haid sudah sebulan darahnya keluar terus. Disertai nyeri yang hebat. Tapi karena qadarullah BPJS-nya bermasalah, jadi tidak bisa terpakai. Teman saya butuh uang pinjaman. Sedangkan keluarga beliau ingin memberi pinjaman riba atau mendesaknya pergi periksa ke dukun. Beliau sudah berusaha mencari pinjaman syariah Ustaz, tapi belum ketemu. Pertanyaannya, apakah dalam kondisi ini, seperti ini, boleh mengambil uang riba itu Ustaz dengan beralasan darurat, mengancam nyawa dan agama? Betul enggak? Kalau dia tidak periksa berarti akan mati. Mengancam nyawa itu kan dipastikan dulu, jangan bermudahan. Jangan bermudahan. Siapa bilang kita akan mati kalau darahnya mengalir terus sebulan? Ada di zaman Nabi, seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, dia bilang, saya ini ustahad falam atuh. Saya ini selalu mengalir darah, tidak pernah berhenti. Dia cuma bertanya, apa ada sholat? Boleh nggak saya tinggalkan sholat? Kata Nabi, tidak. Tetaplah kamu sholat. Dan itu darah istihadah. Ini mengalir terus. Kita baru sebulan sudah merasa mau mati. Sudah mau pinjam riba. Gimana caranya? Iya. Apakah betul kita akan mati? Kalau tidak periksa. Apalagi ini baru periksa. Iya. Baru seperti itu kita sudah bilang kita mau mati. Sebagian orang kadang bermudahan berbicara darurat. Menjaga nyawa, menjaga agama. Bila lagi menjaga agama. Agama apa mau kita jaga? Dengan meminjam uang riba. Agama apa? Nah kita darah yang keluar. Apa agama yang kita jaga? Sholat. Orang kalau keluar terus darahnya tetap. Walaupun itu 100 tahun keluar terus darahnya. Tetap sholat. Karena kata Nabi SAW, kamu cukup anggap dirimu haid dalam sebulan seperti perempuan lain haid.
Haidlah, kamu sholatlah 24 hari atau 23 hari. Artinya kamu anggap dirimu haid 6 hari atau 7 hari. Selesai. Itu diarahkan oleh Nabi SAW. Jadi jangan bermudahan bilang hilang nyawa, hilang agama. Itu menjengkelkan. Itu akan menjengkelkan. Dan orang bermudahan sekali bilang darurat dirinya. Darurat dirinya. Memangnya kita mati? Iya. Kalau keluar terus itu darah. Kalau dokter bilang kamu akan mati sedikit lagi. Ya baru. Jangankan uang riba. Bangke saja boleh kita makan. Iya. Seperti itu. Iya. Di kalangan sahabat sudah ada mengalir terus darahnya dan tidak mati-mati. Kita tiba-tiba bilang mau hilang nyawa. Terlalu bermudahan. Bolehkah saya dan istri saya mandi di laut, pantai, di mana tempat itu permandian umum, tetapi di hari yang sepi, misalnya hari kerja? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting kan dia tutup aurat. Walaupun dia mandi, dia pakai cadar. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun bukan hari kerja. Yang penting dia tidak campur baur dengan orang. Dia sama istrinya saja mandi di situ. Orang lain di sana, terus dia tetap pakai pakaian syar'i. Dia mandi tetap pakai cadar. Ya, tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah kita pergi mandi buka cadar, kita pakai baju renang, kita orang pakai cadar. Iya, itu masalah. Walaupun di hari kerja, karena tempat pantai ada pekerjanya, itu masalah. Iya. Wah, hari libur boleh kita pergi mandi dengan istri kita, tidak ada masalah. Iya, yang penting kita menjaga aurat istri kita. Iya. Misalnya kalau mandi banyak orang ya tinggal menghadap ke arah laut. Jangan menghadap keluar. Iya, atau mandinya di yang menutup seluruh badan, misalnya airnya. Kita tidak berdiri kecuali mau keluar terus pakai pakaian yang lengkap tertutup. Tidak ada masalah. Dan air laut itu tetap masuk walaupun kita pakai cadar. Air laut tetap masuk walaupun kita pakai cadar. Saya bekerja di perusahaan yang produknya adalah makanan dan minuman. Bolehkah saya memakan dan minum barang yang akan dijual perusahaan? Karena pada akhirnya akan dibuang juga. Tanya perusahaan tak? Tanyakan perusahaannya. Iya, jangan tanya saya kalau masalah perusahaan. Yang manakah lebih afdal, Ustaz? Duduk istirahat setelah sujud kedua dari rakaat pertama atau langsung berdiri? Apakah duduk istirahat itu sunnah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Diperselisihkan tentang duduk istirahat di rakaat pertama kalau mau berdiri. Berselisih para ulama rahimahumullah ta'ala. Sebagian ulama fikih mengatakan tidak sunnah duduk istirahat. Karena kalau sunnah akan ada bacaan dan tidak ada bacaan. Itu alasan mereka. Alasan kedua, kata mereka, tidak banyak yang menukil duduk istirahat. Yang menukil hanya Malik ibn Huwairits dalam riwayat Bukhari. Jadi hanya satu sahabat. Tidak banyak menukil Nabi duduk istirahat. Itu alasan. Itu alasan mereka. Dan alasan ini dibantah oleh Imam Nawawi, demikian pula Imam Al-Hafidz bin Hajar. Karena mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadis itu duduk istirahat. Berdalil dengan hadis riwayat Bukhari dari Malik bin Huwairits bahwa Nabi SAW setelah sujud kedua di rakaat pertama dan rakaat ketiga itu belum berdiri sampai duduk. Sampai duduk kemudian berdiri bersandar dengan kedua tangan. Bersandar dengan kedua tangan. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sehingga mayoritas ahli hadis berpendapat duduk istirahat. Duduk istirahat. Ini pendapat Imam Syafi'i dan semua pengikut juga Imam
Syafi'i. Dan mereka membantah tadi ucapan yang mengatakan tidak duduk istirahat. Kan mereka bilang kalau seandainya disyariatkan duduk istirahat pasti ada bacaannya. Jawaban pertama kata mereka, kan ada bacaannya, kan kita takbir. Kan kita bangkit kita takbir. Allahu Akbar. Kan takbirnya kan bukan saat sujud. Takbirnya kan saat kita bangkit dari sujud. Itu bacaannya. Yang kedua, tidak semua itu gerakan sholat harus ada bacaannya. Kan ada bacaan, ada gerakan. Ada bacaan, ada gerakan. Karena sholat itu kata Nabi SAW, tidak dilihat dari bacaan atau gerakan, tapi Nabi lakukan atau tidak. Karena Malik bin Huwairits sendiri, dan ini yang anehnya, mereka terima hadis ini juga. Malik bin Huwairits yang meriwayatkan hadis, Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Ini meriwayatkannya Malik bin Huwairits. Sama dengan yang meriwayatkan hadis tadi. Bahwa Nabi kalau berdiri setelah di rakaat pertama, itu belum tidak berdiri kecuali setelah duduk istirahat. Baru berdiri. Jadi yang belum nukil inilah salatnya Nabi SAW. Inilah salatnya Nabi SAW. Dan ada juga alasannya, mereka bilang itu Nabi lakukan saat belum sudah berat badannya, belum sakit. Dibantah oleh Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa asalnya Nabi tidak lakukan karena sakit. Nabi lakukan itu karena syariat. Yang paling keras membantah dalam masalah ini adalah Imam Nawawi. Beliau bilang jangan tertipu dengan banyaknya orang yang meninggalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang dibawa oleh Rasul, lakukan. Ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Nah, ini Rasul lakukan. Ini Rasul lakukan. Duduk istirahat. Ini bantahan ini saya nukil, jangan sampai antum tabrakan apa yang dilakukan oleh Ustadz. Kita cuman menukilkan perdebatan antara para ulama tentang duduk istirahat atau tidak. Dan pendapat, kalau saya lebih condong kepada pendapat yang diterangkan oleh orang Syafi'iyah. Oleh orang Syafi'iyah. Karena berdalil dengan hadis. Sementara mengatakan tidak disyariatkan, berdalil dengan akal. Akal artinya alasan. Alasan. Kalau memang disyariatkan, harus ada bacaan. Kalau memang disyariatkan, harus, oh baik, yang tadi juga. Katanya kan tadi, kalau memang disyariatkan, kenapa satu orang yang menukil? Kan sifat sholat Nabi itu kan bukan dinukil oleh semua orang. Tapi kan dinukil oleh masing-masing sahabat yang melihat. Kemudian itu sahih, kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Tidak harus dinukil oleh banyak sahabat baru kita terima. Kan boleh kita boleh beramal dengan hadits ahad. Hadits yang menukil itu seorang. Dan para sahabat tidak tunggu banyak orang baru dia terima. Satu orang yang bilang langsung mereka lakukan. Itu para sahabat. Maka paling hati-hati, paling aman adalah kita sunnah berpendapat, sunnah duduk istirahat. Kalau ada orang tidak duduk istirahat, tidak ada masalah. Karena duduk istirahat ini hukumnya adalah sunnah bagi yang berpendapat. Bagi yang tidak berpendapat, ya dia katakan tidak sunnah. Kan begitu, bukan hal yang wajib. Jadi tidak perlu kita berkelahi. Kalau ada yang tidak duduk istirahat, duduk kok dulu. Tidak perlu itu semua. Tidak perlu kita. Kita cuma katakan ini adalah pendapat yang kuat dari yang kita baca. Kalau ada yang membaca juga yang lain, yang penting jangan kita taklid. Ada sebagian kita hanya sekedar melihat langsung kita lakukan. Enggak, kita pernah baca enggak hadisnya? Tidak. Kita pernah kaji enggak? Kita pernah tanya enggak gimana kajiannya? Baru kita amalkan. Baru kita amalkan. Iya, itu wallahu alam. Kita cukupkan. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.